Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, siswa-siswi Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Baik adik-adik, kembali lagi bersama saya dengan Kanisma yang akan membahas mengenai tata aksara atau yang sering kita dengar dengan sebutan ejaan. Jadi yang perlu kalian ketahui, ejaan itu ada dua. Yang pertama penulisan tanda baca dan yang kedua adalah penulisan huruf. Nah, untuk penulisan tanda baca sendiri yang akan kita bahas itu ada dua, yaitu tanda petik tunggal dan tanda petik ganda. Dan untuk penulisan huruf itu hanya berfokus pada penulisan huruf miring. Untuk selengkapnya, yuk kita bahas yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini adalah penggunaan tanda baca petik tunggal. Jadi, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat pada petikan lain. Misalnya, saya kasih contoh. Ini sudah di dalam petikan ya. Suara. Terdengar jelas. Nah, misalnya ini ada sebuah petikan, suara meong-meong terdengar jelas tadi. Misalnya ucap Arya boleh. Nah, yang diberikan tanda petik tunggal adalah petikan yang berada di dalam petikan. Nah, misalnya suara meong-meong berarti yang dimaksud yang diberikan petikan di sini adalah kata meong-meong. Ya, jadi seperti ini contohnya untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Nah, untuk yang kedua, yaitu mengapit makna. Makna dalam hal ini adalah arti. Yang kedua, padanan atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya, kakak berikan dari kata terpandai. Kita contoh dari kata terpandai. Nah, kata terpandai ini memiliki makna paling pandai. Betul sekali. Nah, jadi untuk petik tunggal itu digunakan untuk mengapit petikan di dalam petikan seperti contoh yang pertama. Dan yang kedua untuk mengapit makna, padanan, penjelasan atau ungkapan seperti contoh yang kedua. Nah, kakak punya contohnya untuk slide selanjutnya. Ini untuk slide selanjutnya sudah ada contoh. Ini contohnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi. Nah, yang dimaksud, yang diberikan tanda petik tunggal adalah bunyi kring-kring. Jadi yang ini. Nah, seperti tadi contohnya yang sebelumnya yang saya berikan. Nah, untuk yang kedua, ini ada contoh dari kata tergugat yang memiliki makna orang yang digugat. Ini maknanya. Ini yang diberikan tanda petik tunggal. Nah, contoh lain adalah dari kata retina yang memiliki makna dinding mata sebelah kanan. Nah, ini lagi yang diberikan tanda petik tunggal. Jadi hanya ada dua ya untuk penggunaan tanda petik tunggal. Nah, kita next ke tanda petik atau biasa kita kenal dengan sebutan tanda petik ganda. Nah, ini diperhatikan ya tanda petiknya. Nih. Nah, untuk penggunaan tanda petik ganda atau tanda petik saja, yang pertama adalah mengapit petikan yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, saya berikan contoh. Contohnya,
merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Ini saya kasih petikan. Seru Bung Tomo dalam pidatonya. Nah, ini contoh untuk penggunaan petikan langsung dari pembicaraan. Nah, ini merdeka atau mati. Ini contoh dari seruan dari Bung Tomo dalam pidatonya. Nah, untuk yang kedua, tanda petik digunakan juga untuk mengapit judul sajak atau biasa sering digunakan itu judul puisi, lagu, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Oke, kakak kasih contoh. Yang pertama, contohnya untuk yang kedua ini. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Oke, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Oke, diakhiri dengan tanda seru. Nah, kira-kira di mana nih penggunaan tanda petiknya? Ingat ya, tanda petik yang kedua ini mengapit judul sajak, lagu, sinetron, artikel. Jadi semua judul yang ada di dalam poin yang kedua ini. Coba dilihat kira-kira di mana sih tanda petiknya? Jadi tanda petiknya tepatnya ada di dalam judul lagunya, yaitu Maju Tak Gentar. Jadi seperti ini ya untuk contoh pada poin yang kedua ini. Kemudian kita next ke poin ketiga. Jadi tanda petik itu digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus atau konotasi. Nah, biasa juga kita sering menyebutnya dengan kata kiasan, konotasi atau kata yang mengandung makna kiasan. Contohnya, saya tulis di sini ya untuk poin ketiga ini. Poin 3. Contohnya kata peladen. Peladen ini adalah kata komputer masih bagus atau masih berfungsi dengan baik. Jadi yang diberikan tanda petik adalah kata peladen, karena kata peladen ini yang dimaksudkan adalah ini, papan tik. Oke, jadi ada 3 ya untuk tanda petik. Nah, kita next ke contohnya. Nah, kakak juga sudah berikan contoh yang bisa adik-adik baca. Ini yang poin slide selanjutnya. Ini untuk tanda petik yang pertama, dia sedang tidur, ujar ibu. Jadi ini yang diberikan petikan. Kemudian contoh kedua, ini ada judul. Ini judul sajak Hujan Bulan Juni, yang dimaksud adalah karya Sapardi Djoko Damono. Jadi setiap judul itu yang diberikan tanda petik. Kemudian yang ketiga, ini istilah ilmiah yang tadi. Nah, seperti yang kakak sebelumnya berikan contoh, peladen. Jadi peladen ini yang dimaksudkan adalah papan tik. Nah, kata papan tik ini yang diberikan tanda petik. Oke, kita next ke yang ketiga, yaitu penulisan huruf. Lebih tepatnya penulisan huruf miring. Untuk yang pertama, penulisan huruf miring itu digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, acara televisi, siniar. Jadi yang dimaksud dengan siniar itu kayak berupa podcast. Kemudian ada lakon
Lakon ini berupa pameran seni, kemudian nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk juga daftar pustaka. Nah, kakak kasih contoh untuk penulisan huruf miring. Contohnya, berita itu didapatkan dalam, nah ini ada surat kabar. Berita itu didapatkan dalam surat kabar. Misalnya Cakrawala, surat kabar Cakrawala. Oke. Jadi yang harus ditulis huruf miring adalah nama surat kabarnya, bukan kata surat kabar, bukan ini ya. Tetapi yang perlu dimiringkan adalah kata atau nama surat kabarnya, yaitu kata Cakrawala. Jadi ini yang dimiringkan. Kemudian yang kedua, penulisan huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf atau bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, ini contohnya yang kedua. Misalnya pada bab ini tidak membahas, atau pada pertemuan ini misalnya tidak membahas penggunaan tanda baca koma. Ya, ini contoh yang kedua. Pada bab ini atau misalnya pada pertemuan ini tidak membahas penggunaan tanda baca koma. Nah, untuk kata yang perlu dimiringkan adalah kata tidak, karena kata tidak di sini berfungsi untuk menegaskan atau memberikan penekanan bahwa pada bab ini tidak ada materi tentang penggunaan tanda baca koma. Itu ya untuk poin yang kedua. Kemudian ke poin yang ketiga, menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, contohnya, kakak tulis di sini ya contohnya. Contoh poin ketiga. Misalnya ungkapan, ini kakak punya ungkapan tut wuri. Saya hapus dulu ya. Di sini. Contoh poin 3. Ungkapan Tutwuri Handayani ungkapan Tutwuri Handayani merupakan semboyan pendidikan. Oke. Jadi yang perlu dimiringkan untuk contoh poin ketiga ini dari kalimat ungkapan Tutwuri Handayani merupakan semboyan pendidikan. Jadi ada kata Tutwuri Handayani yang merupakan kata yang berasal dari bahasa Jawa. Nah, inilah yang perlu dimiringkan kata Tutwuri atau semboyan atau ungkapan Tutwuri Handayani. Nah, ini ya untuk poin ketiga. Nah, ada catatan. Oh ya, ini ada contoh juga untuk penggunaan huruf miring. Ini yang pertama, saya sedang membaca buku. Nah, ini ada buku
buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Jadi yang dimiringkan adalah buku Laskar Pelangi. Terus untuk poin yang kedua, ini buatlah kalimat menggunakan ungkapan. Ungkapan buah tangan atau oleh-oleh. Jadi buah tangan di sini yang diberikan atau yang ditulis menjadi huruf miring. Nah, yang ketiga untuk ungkapan, menuliskan kata atau ungkapan yang berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing. Ini adalah kucing rumah dikenal dengan nama ilmiah Felis catus. Jadi ini yang dimiringkan. Ya, bisa dilihat ya, yang miringnya ada Felis catus, ada buah tangan, dan Laskar Pelangi. Itu ya untuk poin yang ketiga. Oke. Kita next ke penggunaan huruf miring berikutnya. Jadi yang perlu adik-adik ketahui untuk penggunaan huruf miring, ada catatannya ya adik-adik. Yang pertama, ketika adik-adik menemukan nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis miring. Nah, kemudian yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik tadi, atau yang bukan komputer ya, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah 1. Nah, untuk contoh yang poin pertama, ini ada kalimat perusahaan Apple meluncurkan iPhone baru. Kemudian sama ya kalimatnya untuk poin 1 sama poin 2 ini. Coba adik-adik tebak, kira-kira yang mana sih penulisan atau penggunaan huruf miring yang tepat? Oke, coba dianalisa ya. Nah, untuk poin yang pertama ini, perusahaan Apple meluncurkan iPhone baru. Kata Apple-nya itu dimiringkan. Sedangkan pada kalimat kedua, kata Apple itu tidak dimiringkan. Ingat ya untuk catatannya, jika nama diri berupa lembaga atau organisasi atau merek dagang itu tidak perlu dimiringkan. Di sini tidak perlu dimiringkan. Ini ya diingat, tidak perlu ditulis miring. Jadi otomatis jawaban atau penulisan kalimat yang tepat adalah poin kedua. Jadi untuk poin yang pertama ini kurang tepat ya adik-adik karena dia miring. Harusnya tidak perlu dimiringkan. Oke, coba kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini slide selanjutnya. Ada nama media sosial, ada YouTube. Nah, ini YouTube yang pertama itu dimiringkan, kemudian ada kata YouTube yang kedua tidak dimiringkan, jadi yang benar itu yang tidak dimiringkan. Begitupun dengan yang kedua dan yang ketiga ini. Itu ya untuk penulisan huruf miring. Nah, coba kita kerjakan latihannya. Ini ada latihannya untuk slide selanjutnya. Nah, untuk poin yang pertama, ini ada kalimat dia bertanya, kau dengar bunyi tuk-tuk tadi. Nah, kira-kira untuk perbaikannya ini poin pertama adalah ya perlu tanda petik tunggal di dalam petikan, yaitu dari kata tuk-tuk. Ini ya perbaikannya, harusnya ada tanda petik tunggal pada kata tuk-tuk. Kemudian yang kedua, puisi aku. Ada judul puisi. Judulnya adalah Aku karya Chairil Anwar, sangat terkenal di kalangan siswa. Jadi kira-kira tanda baca apa sih yang perlu diberikan untuk poin yang kedua ini? Ya, jadi poin yang kedua ini perlu menggunakan tanda petik ganda pada judulnya, yaitu kata aku. Ya, ini ya untuk poin yang kedua. Kemudian latihan yang ketiga, nama ilmiah padi ialah Oryza sativa. Jadi kata Oryza sativa ini adalah nama ilmiah.
atau bahasa Latin. Jadi kalau bahasa Latin berarti katanya perlu dimiringkan. Iya, jadi orisa sativa di sini adalah kata yang perlu dimiringkan. Itu ya untuk perbaikan dari tugas atau latihan untuk slide ini. Untuk selanjutnya, adik-adik bisa mengerjakan tugas sesuai dengan room yang sudah disediakan untuk menambah wawasan adik-adik terkait penggunaan tanda baca ataupun penggunaan huruf miring. Nah, untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.